Timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia. Keyakinan ini diungkapkan oleh asisten pelatih baru tim Garuda, Denny Lanzaat. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Dengan 4 laga tersisa, peluang skuad merah putih untuk melangkah ke putaran berikutnya masih terbuka lebar. Seperti diketahui, Timnas Indonesia kini memasuki era baru setelah Shin Tae-yong tidak lagi melanjutkan tugasnya sebagai pelatih kepala. PSSI telah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti, didampingi oleh 2 asisten, yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. 3 sosok baru di jajaran kepelatihan ini akan memulai tugas mereka pada bulan Maret mendatang, ketika Indonesia melanjutkan perjuangan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga ke-7, tim Garuda akan bertandang ke markas Australia di Sydney National Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam wawancara dengan media Belanda, Voetbal Primeur, Denny Lanzaat menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Anda dapat melihat bahwa asa itu masih ada. Kami berada di posisi yang baik. Jika melihat klasemen, segalanya masih memungkinkan, ujar Lanzaat. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa para pemain harus tetap fokus, karena 4 laga tersisa akan menjadi laga krusial bagi Timnas Indonesia. Kami akan memainkan 4 laga final dan memiliki kesempatan lolos langsung, tegasnya. Selain menghadapi Australia dan Bahrain pada bulan Maret, Indonesia masih harus bertemu dengan Cina dan Jepang pada Juni 2025. 2 kemenangan dalam 4 laga terakhir bisa menjadi kunci bagi Indonesia untuk terus bersaing di kualifikasi ini. Jika mampu meraih poin maksimal, maka jalan menuju putaran final Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh, mengungkapkan pengalaman kurang menyenangkan setelah membela skuad Garuda di Piala Asia 2023. Bek kanan kelahiran Belgia ini merasa komunikasi dengan staf kepelatihan KV Mechelen mulai merenggang setelah ia absen selama sebulan untuk bermain bersama Timnas Indonesia di turnamen tersebut. Saya pergi selama sebulan saat itu, sepenuhnya disibukkan dengan turnamen itu. Saya memiliki perasaan aneh karena hanya ada sedikit komunikasi antara staf Mechelen dan saya, ujar Sandy. Situasi ini berdampak pada karirnya di KV Mechelen. Sandy, yang sebelumnya merupakan andalan di sisi kanan pertahanan, mulai kehilangan tempatnya di tim utama. Musim ini, ia hanya tampil dalam 7 pertandingan bersama klub Belgia tersebut, jauh berkurang dibandingkan musim-musim sebelumnya. Padahal, Sandy Walsh sudah mencatatkan 133 penampilan untuk KV Mechelen dengan torehan 9 gol dan 15 assist. Namun, setelah kembali dari Piala Asia, kesempatan bermainnya semakin menipis, membuatnya mengambil keputusan besar dalam karirnya. Menghadapi situasi sulit di KV Mechelen, Sandy Walsh akhirnya memutuskan untuk membuka lembaran baru. Pada bursa transfer musim dingin 2025, ia resmi bergabung dengan klub Liga Jepang, Yokohama F. Marinos. Pemain berusia 29 tahun itu menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2027 dan berharap bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak di klub barunya. Kepindahan ke Jepang juga menjadi tantangan baru bagi Sandy, yang kini berusaha membangun kembali karirnya setelah mengalami masa sulit di Belgia. Di tengah kepindahannya ke Yokohama F. Marinos, Sandy Walsh tetap memiliki tugas penting bersama Timnas Indonesia. Bulan depan, skuad Garuda akan melakoni 2 laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025, sebelum kembali ke Jakarta untuk menghadapi Bahrain 5 hari kemudian. Kehadiran Sandy di lini belakang diharapkan bisa memperkuat skuad asuhan Patrick Kluivert dalam menghadapi lawan-lawan berat di babak ini. Timnas Indonesia U20 harus menelan kekalahan 0-3 dari Iran di laga perdana grup C Piala Asia U20 2025, Kamis, 13 Februari 2025. Pelatih Indra Syafri mengungkapkan sejumlah kelemahan timnya dalam pertandingan tersebut, yang menjadi penyebab hasil buruk di laga pembuka itu.
Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center, timnas Indonesia sebenarnya tidak tampil buruk. Namun, menurut Indra Syafri, ada beberapa aspek yang menjadi titik lemah, seperti antisipasi bola mati dan duel 1 lawan 1. Kami tidak bermain buruk, tetapi gagal mengantisipasi set pieces dan sepak pojok Iran, ujar Indra, seperti dikutip dari situs resmi AFC. Ia juga menyoroti ketidakmampuan anak asuhnya untuk memaksimalkan kecepatan yang seharusnya menjadi keunggulan tim. Kami lemah dalam duel 1 lawan 1 dan gagal mengambil keuntungan dari kecepatan yang kami miliki, tambahnya. Dalam laga tersebut, 3 gol Iran dicetak oleh Hesam Nafari, Ismail Golizadeh, dan Mobin Dehgan. Gol-gol tersebut sebagian besar lahir dari situasi bola mati, yang menjadi momok bagi timnas Indonesia U20. Kekalahan dari Iran membuat langkah timnas U20 semakin berat untuk lolos dari fase grup. Saat ini, Indonesia berada di posisi juru kunci tanpa poin, sementara Iran memimpin klasemen dengan 3 poin. Di tempat kedua, ada Uzbekistan yang juga meraih kemenangan di laga perdana mereka. Sang juara bertahan mengalahkan Yaman dengan skor tipis 1-0, sehingga memiliki poin sama dengan Iran, tetapi kalah selisih gol. Tantangan semakin berat bagi timnas Indonesia U20, karena pada laga kedua mereka akan menghadapi Uzbekistan pada Minggu, 16 Februari 2025. Uzbekistan datang dengan kepercayaan diri tinggi, mengusung status juara bertahan dan kemenangan di laga pertama. Bagi timnas Indonesia, laga melawan Uzbekistan menjadi momen krusial untuk menjaga asa lolos ke fase berikutnya. Kemenangan wajib diraih jika ingin membuka peluang melaju lebih jauh di Piala Asia U20 2025. Indra Syafri dipastikan akan melakukan evaluasi besar-besaran untuk memperbaiki performa tim, terutama dalam mengantisipasi bola mati dan meningkatkan efektivitas serangan. Dengan waktu persiapan yang singkat, pelatih dan tim harus memanfaatkan setiap momen untuk mempersiapkan diri menghadapi Uzbekistan. Hasil ini menjadi pengingat bahwa persaingan di grup C sangat ketat. Garuda Muda harus menunjukkan kemampuan terbaik mereka untuk kembali bersaing di turnamen bergengsi ini. Timnas Indonesia kini menghadapi tantangan besar untuk memenuhi target lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Komposisi kepelatihan yang dipimpin Patrick Kluivert bersama 3 asistennya, Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg, menjadi sorotan utama. Dengan nama besar yang mereka miliki sebagai mantan pemain, kini saatnya bagi mereka membuktikan kemampuan di level kepelatihan. Rahmat Darmawan, mantan pelatih timnas Indonesia, menilai PSSI telah mengambil keputusan berani dengan menunjuk nama-nama tersebut. Dalam pernyataannya melalui kanal YouTube bebas milik Arya Sinulinga, Rahmat menegaskan bahwa ekspektasi besar masyarakat Indonesia harus dijawab dengan hasil nyata. Komposisi pelatih yang saat ini menangani timnas Indonesia punya nama besar sebagai pemain. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kemampuan mereka sebagai pemain hebat bisa diterjemahkan menjadi pelatih yang hebat juga? Karena jabatan yang berbeda tidak selalu menjamin keberhasilan, ujar Rahmat Darmawan. Rahmat menambahkan, meskipun ada keraguan dari sebagian supporter, ia percaya PSSI memiliki alasan kuat untuk memberikan kepercayaan kepada Patrick Kluivert dan jajaran asistennya. Federasi pasti sudah mempertimbangkan ini matang-matang. Sekarang, kita semua menunggu bagaimana hasil kerja mereka, imbuhnya. Rahmat juga menyoroti pentingnya dukungan dari komponen lain dalam tim, seperti pelatih fisik dan analis tim. Ia menegaskan bahwa peran-peran tersebut akan sangat menunjang kinerja Patrick Kluivert dan timnya. Pelatih fisik dan analis tim adalah bagian penting. Dengan kehadiran mereka, komposisi tim kepelatihan akan lebih lengkap. Ini yang kita butuhkan untuk membangun timnas Indonesia yang lebih baik, kata pelatih yang kini menangani Barito Putra tersebut. Rahmat juga memberikan apresiasi terhadap performa timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir. Menurutnya, keberhasilan menahan tim-tim kuat seperti Bahrain dan Australia, serta bermain kompetitif melawan Arab Saudi, adalah bukti bahwa timnas Indonesia saat ini sudah lebih kompetitif. Timnas kita sekarang berbeda. Negara-negara yang dulu sulit dikalahkan, sekarang bisa kita hadapi dengan baik. Itu menunjukkan peningkatan yang signifikan, ungkap Rahmat. Rahmat berharap Patrick Kluivert dan timnya mampu menjawab tantangan besar ini dengan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Mudah-mudahan mereka bisa menjawab semua pertanyaan dan membawa timnas Indonesia lebih dekat ke Piala Dunia 2026, pungkasnya.
Dengan peningkatan performa dan dukungan tim kepelatihan yang mumpuni, Timnas Indonesia kini berada di jalur untuk mewujudkan mimpi tampil di pentas dunia. Semua mata kini tertuju pada Patrick Kluivert dan stafnya untuk membuktikan